ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Liu Feng mengajak semuanya ke kolam air panas. Setelah itu kita melanjutkan ke pembahasan part selanjutnya. Di part selanjutnya di sini terlihat di halaman kastil yang dimana Liu Feng, Nir, dan Mina ingin pergi. Dia berpamitan kepada Annie, Rasapi, dan juga Avery. Di luar dingin sekali, kata Liu Feng. Kembalilah masuk ke dalam kalian. Jangan sedih ya, aku hanya pergi sebentar, nanti pulang lagi. Liu Feng berkata, ketika aku pergi, Annie, kamu ya yang menggantikan posisiku sebagai kepala kota. Ya baiklah. Lalu Avery dan Rasapi DC juga berkata, Tuan, yakinlah keamanan kastil serahkan saja padaku. Iya, jangan khawatir Tuan. Jangan lupa membawa sesuatu yang enak nanti pas pulang. Hehe. Oke, aku akan memberikan kalian oleh-oleh nanti, kata Liu Feng. Lalu dari kereta di sana berteriak ada Nir. Yang mulia, saatnya pergi. Lalu Liu Feng pun pergi. Annie berkata, hati-hati. Restoran pizza. Di sana kita diperlihatkan Eliza, Kathleen, dan juga Dalena. Mereka juga berpamitan kepada Eliza. Eliza berkata, Kathleen, ingatlah untuk mengirim surat kepadaku ya setelah sampai ke ibu kota. Pasti dong, kamu juga ya. Lebih memperhatikan dan tidak mengungkapkan identitas aslimu, Eliza. Eliza berkata, yakinlah, jika identitasku sampai kebongkar, aku akan pergi ke Duke untuk meminta bantuan. Kamu akan baik-baik saja kok di sini. Ternyata Eliza ini sangat dekat juga dengan ayahnya, Kathleen, Duke. Lalu kita diperlihatkan bahwa kereta sudah menjemput. Pergilah, jangan biarkan yang mulia menunggu lama, kata Eliza. Lalu Kathleen dan juga Dalena pergi ke dalam kereta. Berhati-hatilah ya. Sampai jumpa. Lalu kita diperlihatkan di dermaga kota Xiang. Di sana ada Liu Feng, ada Kathleen, ada Lena, Nir, dan juga Mina. Di sini terlihat bahwa ada seseorang yang berkata kepada Liu Feng dari jarak jauh, bapak-bapak, yang mulia, desain pembuatan kapalmu sempurna. Dalam pengetes yang sebenarnya kami tidak menemukan masalah, itu sangat lancar. Oh begitu ya. Di sini Liu Feng sambil mengangkat tangannya supaya Dalena bisa turun dari kereta tersebut. Kata Liu Feng, itu bagus. Kapan bisa diselesaikan kapal pembuatan paling cepatnya? Oh, dengan kayu dari pegunungan terlarang dan bantuan transportasi tentara, sebuah kapal dapat diluncurkan pada musim semi berikutnya. Lalu di sini Liu Feng berkata kepada Dalena, kenapa? Oh, tidak apa-apa, kata Dalena yang malu-malu dituntun tangannya turun dari kereta. Kapal besar kayu. Di sana ada Kathleen yang lagi memancing. Satu lagi. Dapat satu ikan. Di sana Dalena berkata, Kathleen, omongan kerasmu itu membuat ikan-ikanku takut untuk memakan umpanku. Liu Feng berkata, jangan khawatir tentang itu. Memancing itu jangan pakai emosi agar ikan memakan umpanmu. Ya, baiklah. Lalu seketika Liu Feng melihat gentongnya kosong punya Dalena. Lalu Dalena berkata kepada Liu Feng, yang mulia Liu Feng, apakah kamu baru saja mengatakan sesuatu? Aku tidak mendengar. Ya, tidak ada apa-apa. Aku baru saja bilang
kamu terlihat cantik. Apa? Apa maksud Tuan Liu Feng ini? Kenapa dia tiba-tiba memujiku karena cantik? Apakah itu dia punya ide untukku? Tidak. Itu, tetapi mengapa dia mengatakan begitu? Memerahlah mukanya Dalena. Lalu kita diperlihatkan di dalam kapal. Di sana Nir sudah memasak masakan yang enak. Wow, ini enak sekali dan banyak. Apakah ini kamu berhasil mendapatkan ikan juga, Nir? Tidak, jawab Nir. Hal utama adalah bahwa ini ikan kalian dan aku juga di sini sebagai koki yang memasak saja. Semuanya adalah hasil ikan tangkapan kalian. Lalu Mina di sini makan dengan lahap. Nyam. Liu Feng yang melihat hal itu berkata dalam hati, sudah beberapa hari berlayar. Sudah saatnya tiba untuk pergi ke kota Tenging, di mana di sini terdapat dermaga kota Tenging. Sudah nyampe lah Liu Feng di dermaga kota Tenging. Di sana berpamitan Keselin dan juga Dalena. Terima kasih Tuan Liu Feng. Terima kasih banyak telah melindungi kami di kota Xiang. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kalian ingin kembali ke kota Xiang untuk berlibur, kami akan selalu menyambut kalian. Yah, pastinya. Lalu mereka berpamitan juga kepada Mina dan Nir. Kami akan kembali ke kota. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Setelah itu pulanglah Dalena dan juga Kaiselin kembali ke ibu kota, meninggalkan Liu Feng di kota Tenging. Lalu tidak sengaja di sini Nir tertabrak oleh seseorang. Ketika Nir tertabrak, Liu Feng berkata, apakah baik-baik saja kamu? Lalu terlihatlah dari orang yang menabrak Nir. Maaf. Iya, gak apa-apa. Ternyata orang tersebut adalah ras hewan yang sebagai budak. Ia diperbudak di kota Tenging. Lalu terlihat banyak sekali ras hewan yang mengantri dan perumahannya kumuh. Mereka adalah budak ras hewan. Akan dikirim ke pasar budak, kata Mina. Ternyata kota-kota lain tidak seindah kota Xiang ya. Liu Feng mengalihkan pembicaraan. Ayo pergi. Mari kita pergi ke kota untuk mencari restoran, hotel, dan ditinggali. Hal-hal lainnya kita akan bicarakan nanti sambil merangkul dua wanitanya, Mina dan juga Nir. Ia berkata dalam hati, senangnya dalam hati. Aku beristri dua. Lalu kita diperlihatkan bahwa Liu Feng di sini sudah datang ke restoran terkenal termewah di kota Tenging. Restoran ini yang terbesar dan terbaik di kota Tenging ya? Kata pasukan skuad serigala. Iya, aku telah bertanya Tuan. Ini memang restoran terbesar dan terbaik di kota Tenging. Ternyata di sini Liu Feng juga membawa pasukan serigalanya. Lalu di sana Liu Feng tidak mau masuk saja ke dalam untuk makan. Kota Tenging, brown wine later. Oke, kita masuk. Bau sangat, kata Nir. Sangat busuk ya. Sangat berbeda sekali dengan restoran kota Xiang kami. Lalu setelah masuk di sana terdengar suara orang yang berkata, sungguh, salah satu saudara aku telah pergi ke laut, telah melihat kerajaan Tuhan. Bagaimana bisa ada sesuatu di langit? Aku pikir kakakmu terlalu mabuk. Liu Feng berpikir, kerajaan Tuhan. Lalu berkata lagi orang tersebut, ya bagaimana Kontengir tidak berani mengadakan lelang ini tanpa item God Heaven? Menurut pendapatku kerajaan Tuhan itu benar-benar ada. Liu Feng berkata kepada pasukan skuad serigala, New Xin X, pergi dan cari tahu apa ini tentang kerajaan-kerajaan ini. Coba cari tahu. Oke Tuan, baiklah. Lalu kita diperlihatkan di kastil kota Tenging. Di dalam kastil tersebut datang seseorang. Pak Pulih, kamu telah datang lebih awal ya? Iya dong, setelah aku mendengar dari Yang Mulia Tengger tentang kerajaan Tuhan, aku langsung bergegas kemari. Itu adalah Erpuli yang berambut blonde. Erpuli atau Erply. Dia adalah ayah dari Baron Omar dan Baron Adam yang telah dibunuh. Wow. Lalu kita juga diperlihatkan Tengger, pemilik dari kota Tenging. Di sana ia berkata, Tuan Puli, bagaimana kabarmu? Apakah pendapatan wilayah 2 kali lipat lagi? Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata sopan ini. Mengapa kamu harus datang ke Kontengger? Katakan, kamu memiliki harta seperti apa tentang kerajaan Tuhan itu? Ya, di dalam besok malam kamu akan mengetahuinya. Berhentilah memakai trik-trik ini.
Dan cepatlah katakan saja apa barangnya. Aku akan memastikan aku memiliki banyak koin emas. Ya sudah, barangnya adalah catatan Amos. Apa? Catatan Amos? Apakah kamu bercanda? Aku sudah memverifikasi itu. Jelas itu catatan Amos, kata Tengger. Lalu Erpuli tidak percaya. Ya sudah, kalau memang benar-benar seperti itu, jangan melelangnya, Yang Mulia Tengger. Biar aku saja yang membelinya. Dan aku berikan kepada keempat pangeran. Bantulah naik takhta untuk menjadi duk. Lalu Tengger berkata, hei, itu tidak mungkin. Dan lagi aku telah merilis beritanya. Jika aku tidak melelang, reputasiku akan hancur sebagai Earl Tengger, pemilik kota Tengying. Erpuli berkata, apakah ini... Ya udah, aku pergi dulu. Aku akan kembali membawa emas yang banyak. Tolong ya. Lalu kita diperlihatkan di Liu Feng yang sedang memasuki restoran tadi. Dan sekarang sudah datang menunya. Apakah ini menu terbaik di restoranmu ya? Iya, bawa kembali Gi. Dan aku tidak membutuhkan makanan lagi di masa depan. Jangan khawatir ya, aku akan membayarnya nanti. Iya baik. Di sana makanannya terlihat menjijikan. Tuan, mari kita buat sesuatu untuk diri kita sendiri, kata Nir. Oh iya, masak mie instan yuk. Aku ingat aku membawa beberapa mie. Lalu mereka memakan Indomie seleraku di sana. Makan perlahan aja. Aku membawa persediaan yang banyak kok. Mina, Nir, aku tidak berharap beberapa mie instan menjadi begitu populer di kalangan mereka berdua. Nir berkata, Tuan, mie ini enak. Kita bisa mencobanya menjualnya di masa depan. Mie ini pasti akan sangat populer. Ide bagus, Nir. Oke, setelah kita kembali, aku akan mengajarimu bagaimana cara membuatnya nanti ya. Dan kemudian merekrut pekerja untuk menjualnya. Ini mie instan gampang dibuat loh. Lalu Liu Feng sudah naik ke atas ranjang. Di sana ingin beristirahat. Dan dia sudah berada di dalam rumah sewa yang dia sewa. Lalu Liu Feng berkata, kalian lelah ya setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kemarilah dan beristirahat denganku. Terlalu kotor jika tidur di lantai. Dan selimutnya tidak cukup, kita lebih baik tidur bersama, kata Liu Feng. Malu-malu Nir dan juga Mina. Ini, Tuan dan Mina silakan beristirahat dulu ya. Biarkan aku membersihkan tempat ini, kata Nir. Mina menjawab, sudahlah, kamu pasti sudah sangat capek. Lebih baik kita istirahat bersama. Iya deh, oke. Senangnya dalam hati, kata Liu Feng. Liu Feng beristri 2. Lalu terlihat Mina dan juga Nir di pelukannya. Tidur bersama. Di sana ada yang mengetok pintu. Ganggu saja. Master, anggota tim serigala perang yang menyelidiki telah kembali. Siapa sih? Ganggu aja, mereka bertiga, bangun dong. Masuklah. Yang mulia, semua informasi telah dikumpulkan. Itu ternyata kapten dari serigala. Mari kita bicara tentang informasi kerajaan Tuhan terlebih dahulu deh. Baik Tuan. Di sana ia menjelaskan kerajaan Tuhan yang disebut-sebut tadi di bar. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa item dewa surga akan dilelang. Item ini disebut Amos. Catatan Amos, apa itu memangnya? Aku pernah mendengar sih bahwa seseorang ksatria besar bernama Amos pernah memasuki gunung soliter selama 3 tahun untuk mencari kerajaan Tuhan. Dia menuliskan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar selama 3 tahun itu. Makanya ini disebut catatan Amos. Bagaimana legenda dewa surga ini muncul, kata Liu Feng. Nir menjawab, aku telah bersama ayahku di kota Xiang sejak aku masih kecil. Aku tidak mengetahui apapun, Tuan, kata Nir. Tapi Mina mengetahui sesuatu. Aku tahu sedikit. Sebagai seorang anak, ibuku pernah mengatakan kepadaku bahwa dia mengatakan bahwa mukjizat kerajaan Tuhan telah muncul di dunia ini berapa kali, Yang Mulia. Banyak orang melihat gunung besar di langit yang jauh. Ada banyak burung raksasa terbang di atasnya. Aku juga mendengar seorang tukang perahu membicarakannya. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat mukjizat yang muncul di kerajaan Tuhan di dekat laut. Tiba-tiba bayangan besar muncul di langit dan itu menyerupai gunung. Liu Feng di sini tercengang. Bagaimana bisa bayangan virtual? Mungkinkah
apakah itu Fata Morgana? Kata Liu Feng. Tuan, apakah Tuan tahu sesuatu tentang kerajaan Tuhan ini? Ya, jika aku mendebak dengan benar, ada puncak yang muncul di langit. Tapi legenda kerajaan Tuhan itu salah satu hanya puncak gunung biasa. Itu Fata Morgana. Tapi Liu Feng berkata, aku tidak bisa menjelaskan kepada kalian, ini terlalu ribet. Itu pokoknya hanya kondisi alam Fata Morgana saja, ilusi mata. Kerajaan Tuhan kita lanjutkan saja ya nanti. Apakah kamu tahu tentang aturan pelelangan? Aku sudah bertanya, kata Kapten Skuad Serigala. Lelang kota Tenging dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah menyediakan barang lelang untuk dilelang. Bagian kedua adalah bagian individu. Jika barangnya akan dilelang, kota Tenging akan menyediakan tempat khusus bagi orang yang ingin melelang barang tersebut. Tetapi harus bayar dengan koin emas. Jadi bisa dibilang pelelangan yang pertama adalah pelelangan dari kota Tenging tersebut. Pelelangan kedua, siapapun bisa melelang barang yang dia bawa ke pelelangan. Siapapun tamu yang datang. Lalu Liu Feng berkata, ya, aturan bagian kedua lelang ini tepat bagi kami ya. Jadi identitas kami tidak ketahuan. Lalu kita juga sebagai tamu di sana. Tapi kami membayar emas ya. Ya, pokoknya aku ada inisiatif baru lah. Dan juga aku telah memikirkan cara yang terbaik untuk menjual anggur dengan harga yang lebih tinggi. Lalu kita diperlihatkan di penginapan. Di sana, Kapten Skuad Serigala menyamar menjadi bapak-bapak tua. Teknik menyamar yang diajarkan oleh penguasa kota benar-benar menakjubkan. Aku saja tidak mengenali wajahku sendiri. Aku satu-satunya yang merasa seperti tiba-tiba berusia puluhan tahun. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu dikenali saat berpergian dan menyebarkan berita. Di sana, terlihat semua orang dari pasukan Skuad Serigala menyamar jadi kakek-kakek dan bapak-bapak. Pengusaha kota memiliki lebih banyak cara dan ajaib. Dan kita jangan lupakan misi kita, sebarkan desas-desus anggur milik yang mulia sebagai anggur dewa dari kerajaan Tuhan. Baik. Lalu mereka pun pergi menebarkan desas-desus itu supaya anggur yang mulia Liu Feng bisa terjual dengan harga tinggi sebagai anggur dari kerajaan Tuhan. Sebuah bar. Terlihat di sini ada prajurit, mereka berdua lagi membicarakan catatan Amos. Tapi tiba-tiba datanglah Kapten Skuad Serigala yang menyamar. Hei, dua kesatria, bolehkah aku bertanya sesuatu? Siapa kamu? Langsung menaruh koin tembaga di sana. Nama keluargaku Ke. Aku baru saja mendengar omongan kalian tentang catatan Amos. Yakinlah, aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Nanya apa? Ini juga tentang kerajaan Tuhan. Keluargaku mendengar bahwa kota Tenging memiliki item lain tentang kerajaan Tuhan, kata Skuad Serigala yang menyamar. Kagetlah para prajurit tersebut. Jika kalian mengetahuinya, keluargaku ini bersedia membayar kalian lebih banyak loh. Ah, ada satu lagi barang dari kerajaan Tuhan. Ah, kalian tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Pak, jangan terburu-buru pak. Mari kita minum bersama. Aku yang traktir, kata prajurit tersebut. Lalu prajurit tersebut bertanya sesuatu tentang kerajaan Tuhan. Artinya apa yang tadi kamu bicarakan tentang item Dewa Surga, kamu bisa memberitahunya pada kami gak? Oke, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak boleh membocorkan informasi ini ya. Tentu. Ah, aku mendengar informasi dari orang dewasa. Dia mengetahui dari saluran khusus bahwa seseorang membawa 3 botol anggur dewa yang ditemukan di kerajaan Tuhan. Dikatakan bahwa botol anggur dewa berwarna hitam dan anggur dewa ini di dalamnya berwarna merah darah. Itu anggur dari kerajaan Tuhan yang dia bawa. Lalu desas-desus itu sampailah kepada telinga Ertengger. Di sini Ertengger berkata, "Apa? Anggur dewa?" Benar, pemilik kota. Desas-desusnya ada yang mau menjual anggur dewa. Lalu Tengger berkata dalam hati, menjual catatan Amos adalah sesuatu yang telah dilakukan organisasi untukku. Sekarang ada lagi yang mau menjual dari kerajaan Tuhan. Kalau begitu nanti catatan Amosku tidak laku. Sial, bajingan mana yang berani mengambil keuntungan dariku? Tingkatkan pasukan, perkuat keamanan di kota Tenging, dan perkuat tahanan di gerbang. Ketika menemukan tanda-tanda orang mencurigakan dan menyebarkan desas-desus tentang anggur itu, tangkap mereka, penjarakan, periksa siapa saja yang telah menyebarkan berita ini. Bawa dia kepadaku segera. Ketika kamu menemukannya, aku akan memeriksanya. Siapa yang berani menyebarkan desas-desus seperti itu? Baik, Yang Mulia Tengger. Lalu kita diperlihatkan di dalam bar. Di sana ada seseorang yang berkata kepada bartender, anggur dewa. Dan berita itu disebarkan oleh sekelompok pengusaha.
Benar, kata bartender tersebut. Yang mulia Deacon, orang-orang kami diam-diam mengikutinya dan kelompok itu bergerak sangat cepat dan sudah berpengalaman. Di sini salah satu orang yang pakai jubah merah, dia berkata dalam hati, apakah benar ada anggur? Apakah menemukan kerajaan Tuhan? Tidak mungkin, organisasi itu telah mencari kerajaan Tuhan yang belum ditemukan selama ratusan tahun. Bagaimana itu bisa dengan mudah ditemukan? Ya udah, tetap saja, ketat di gerbang kota dan tangkap selama ada orang yang mencurigakan dan menyebarkan desas-desus itu. Bartender berkata, ya kami akan memantau juga di bar ini. Rumah sewa, di sana sudah pulanglah Kapten Skuad Serigala ketemu Liu Feng. Yang mulia, efek menyebarkan desas-desus sangat baik. Hari ini orang luar berbicara tentang anggur dewa. Kerja bagus. Satu hal lagi, Tuan, kami diserang tadi malam. Apakah ada yang terluka? Tidak ada. Oh, apakah mereka seorang kesatria? Kata Liu Feng. Tidak, mereka sekelompok orang berkulit hitam. Mereka memiliki keterampilan yang baik dan ingin tahu keberadaan anggur Tuhan juga. Akhirnya mereka mengikuti kami. Tuan, ada satu hal lagi yang harus kubicarakan. Hari ini para kesatria di kota itu telah menangkap beberapa warga sipil yang berbicara tentang anggur dari kerajaan Tuhan. Liu Feng berkata, ya walaupun ditangkap juga tidak bisa menghentikan rumornya. Ya udah, tugas yang lebih penting malam ini. Malam ini pelelangan akan dimulai. Pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi. Aku sudah memerintahkan Mina untuk tugas yang aku berikan. Tugasmu adalah, aku mau kau mengawalku di pelelangan nanti dan kirim beberapa orang di luar kota untuk berjaga-jaga. Baik, Yang Mulia. Di malam hari pelelangan sudah dibuka. Selamat datang, kata Ertengger di sana sebagai pemilik kota Tenging. Lalu datanglah seseorang dari kereta yang memakai pakaian indah sekali. Mereka semua sampai memerah mukanya. Lalu mereka sampai terpukau kepada orang tersebut. Dan orang tersebut adalah Liu Feng dan juga Nir yang berpakaian bak ratu dan raja. Ketika orang-orang di sana melihat Liu Feng dan juga Nir, mereka pada menggosip dan mengobrol. Apakah dia pangeran dari suatu negara? Terlalu indah yang ia kenakan. Bahkan baju besi kesatria itu berkilau. Sangat keren ya. Tentu saja, mungkin dia seseorang pewaris dari bangsawan besar deh. Bahwa temperamennya itu sangat indah. Dan wanita di sebelahnya juga sangat cantik. Dan wanita itu mungkin dia seorang putri juga. Lalu masuklah Liu Feng dan Nir ke dalam acara pelelangan. Di dalam tempat pelelangan, halo, aku adalah Ertengger. Di sana ada Ertengger yang menyapa. Terima kasih telah datang ke pelelangan kota kami. Aku tidak menyangka bahwa ada salah satu tamu VIP yang hadir di pelelangan hari ini. Liu Feng berkata, aku tidak sengaja lewat aja sih ke sini selama perjalanan. Aku telah mendengar ada catatan Amos dari kerajaan Tuhan, jadi aku putuskan untuk melihatnya. Semoga itu benar ya. Tidak. Ini beneran catatan Amos kok, kata Ertengger. Sangat yakin dia adalah salah satu pangeran kerajaan, jawab Ertengger. Tamu VIP tolong ikuti aku ya, mengantar ke kursi VIP. Lalu ada seorang memakai tudung. Di sana seorang tersebut adalah Mina. Mina di sini mengecek dan melihat ada seseorang yang ingin mengambil anggur yang mulia. Di sana Mina memergokinya dan ingin melawannya. Namun di sana orang tersebut berpikir, ada seseorang yang datang sebelum aku ya, dan memastikan anggur dewa ini ya. Jika aku melawannya di pelelangan ini nanti bisa kacau. Lalu Mina juga berkata, Tuan Muda memerintahkanku untuk tugas yang lain. Kalau aku menyerangnya akan kacau nanti pelelangan ini. Lalu terlihatlah Liu Feng di sana. Dijumpai dengan Erpuli, ayah dari Baron Adam dan Baron Omar. Maaf telah datang sedikit terlambat. Apakah kamu, kata Erpuli yang menyapa Liu Feng. Pangeran bukan, aku adalah Erpuli. Aku tidak berharap kontengger ini bisa mengundang tokoh-tokoh besar seperti Anda ya. Halo, kata Liu Feng. Liu Feng berpikir, dia bilang Erpuli, ayah dari Baron Omar. Nir pun ketawa. Fu. Yang Mulia sangat sombong. Dia menjawab Erpuli dengan singkat saja. Dan bodohnya lagi Erpuli ini percaya saja. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang dan terima kasih telah datang ke pelelangan kali ini. Dan lelang ini secara resmi dimulai. Silakan lihat item pelelangan pertama kami. Ini adalah pedang. Pedang yang ditempa kurcaci. Harga awal 30 koin perak. Lalu semua orang pada ingin membelinya. Master Dwarf,
31 koin perak, 32, 40. Oke, 40 perak terjual. Lalu ngantuklah Liu Feng di sana. Erpuli berkata, "Pangeran, bukankah di sini ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Hal-hal di kota Xiang lebih baik daripada ini. Tampaknya pelelangan ini hanyalah untuk kelas bangsawan kecil, kata Liu Feng. Lalu terakhir, barang ini adalah lelang terakhir. Catatan Amos. Kalian semua sudah tahu catatan Amos kan? Aku tahu bahwa banyak orang mempertanyakan keaslian catatan ini. Maka izinkan aku untuk membacakan satu halamannya. Hari ini, hari pertamaku mencari Olympus. Aku telah melihat mukjizat kerajaan Tuhan. Di dalamnya ada kolam 5 warna. Tidak ada yang bisa dipercaya. Ada 5 warna di kolam ini. Separuh bagian atas berwarna biru, separuh bawahnya orange merah, sebelah kiri langit biru, dan kanan hijau. Bagian tengah berwarna kuning. Di sana orang-orang terpukau. Wow, ya Tuhan, bagaimana mungkin ada kolam seperti itu? Apakah ini tempat para dewa mandi? Ini luar biasa. Legenda dicatat dengan catatan Amos. Ini jelas catatan Amos yang asli. Liu Feng di sini berpikir, kolam renang penuh warna, geomorfologi, suhu, pembiasan cahaya, semua dapat menyebabkan fenomena ini. Yang mereka dengar ini hanya termasuk keajaiban alam. Orang-orang di era ini benar-benar percaya tahayul dan mereka juga percaya adanya dewa. Ortenger berkata, tawaran awal untuk uang catatan Amos adalah 1-3 koin emas, 500 koin emas, 700 koin emas. Aku menawar 800 koin emas. Erpuli berdiri. Aku menawar 1300 koin emas. Dan aku akan mengambil catatan Amos ini. Kaget semuanya. Ya sudah. Catatan Amos diberikan oleh Erpuli. 1300 pertama, kedua, ketiga. Terjual. Selamat kepada Erpuli telah mendapatkan catatan Amos. Terima kasih, kata Erpuli. Hadirin sekalian, bagian pertama lelang hari ini sudah berakhir. Sisanya adalah pelelangan terbuka bagian kedua. Namun seketika batu terlempar dari sudut lain. Matikan beberapa lilin di sana. Gelaplah semuanya. Apa yang terjadi? Penjaga di mana? Lindungi Erpuli ketakutan. Lindungiku dan juga catatan ini. Cepat lindungi aku. Lilin biru pun menyala. Semuanya, aku dari Xianmen. Aku datang ke sini untuk melelang 3 botol anggur dewa ini. Ia membuka koper dan terlihat beberapa anggur di sana. Berwarna botol hitam. Part kali ini sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bye-bye semuanya, dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.